Oke, shalom semua. Shalom. Nggak kedengeran. Aku pakai mic sih. Coba aku nggak pakai mic. Shalom. Oke, oke. Berarti tadi memang aku yang kurang dengar. So excited hari ini ketemu kalian lagi. Welcome back to Image GSCC Youth Service. Dan di tengah kita juga ada Kak Tina. Thank you for coming, Kak. Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Mari pergunakan waktu yang singkat ini. Selama kita masih bisa bernafas, kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Melalui puji-pujian kita, hidup kita. Oke, saya mau ajak semuanya sama-sama bangkit berdiri. Ini udah lama gak kita lakuin di ibadah image. Tapi hari ini aku mau ajak kita semuanya lakuin lagi. Aku mau mengundang teman-teman untuk keluar dari bangku masing-masing, say hi ke teman satu sama lain, dan tanya kabarnya secara singkat dan saling mendoakan. Saling mendoakan, berdua boleh, bertiga boleh. Saling doain secara singkat, doakan dengan sungguh-sungguh. Setiap pujian, pengagungan bagi nama-Mu Yesus, sebab Engkau yang termulia, yang paling kudus di hidup kami Tuhan. Keajaiban-Mu, kebaikan-Mu mempesona kami Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah, tiada sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandanya, Mulia dan berkuasa. nyatakan di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan penuh kesungguhan, nyatakan ini di hadapan. Kau Sungguh indah, tiada taranya. ingat keajaiban demi keajaiban yang Kau rasakan di hidup. Menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, Kasih-Mu
pujian kami bagi Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang bertahta di hidup kami Tuhan. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau.
bagi Yesus. You are forever holy in our heart, in our life, oh God. Selamanya kami menyembah Engkau, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus membuat kami terpesona Tuhan, oleh karena Engkau begitu baik apapun keadaannya. Dan hari ini Tuhan, kami mau sepakat di dalam nama-Mu Yesus, kami mau memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Semua yang rindu memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi lebih semangat katakan amin. Oke, semua yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita pujikan lagu ini dengan hati yang bersyukur. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tepuk tangan sama-sama bagi Yesus. Woo! Sama-sama puji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Image GCC, syukur. Woo! Allah yang mengasihiku, Dia yang pelihara saya dan saudara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan selamanya, Selamanya. selamanya Tuhan Yesus baik, amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita ada sampai hari ini bukan karena kuat kita, melainkan Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa ibadah seperti ini hanya sebuah formalitas. Tapi masih banyak loh orang-orang di luar sana yang mungkin
belum berkesempatan untuk bisa beribadah, punya tempat seperti ini untuk menyembah, memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yuk kita mengucap syukur sama Tuhan atas kasih dan anugerahnya kita masih boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami ingin diam di hadirat-Mu Tuhan. Di hatiku dengan hadir-Mu, katakan kami rindu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudus-Mu. Bawa ku dekat dalam hadir-Mu, kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ya Tuhan Yesus, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bawaku dekat dalam kasih-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudus-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mengundang jemaat bangkit berdiri. Angkat tangan
dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Bangun keintiman kita sama Tuhan. Say thank you sama Tuhan. Kami ingin rasakan hadirat-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tempat suci ini. Terima kasih. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur Tuhan. Aku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Musik terus menyanyikan, mari kita diam di hadirat Tuhan. Tuhan jamah hati kami semua yang ada di ruangan ini untuk dapat merasakan firman Tuhan. Roh Kudus memeluk kami, memimpin hidup kami ya Bapa. Dan peluk kami ya Tuhan, kami yang berkesusahan, berkesedihan, kami yang masih mencari jati diri kami ya Tuhan. Tuhan yang meluk, Tuhan yang merangkul kami, mengirimkan Roh Kudus untuk terus melindungi kami, agar terus berjalan di dalam jalan-Mu. Tuhan pimpin dari waktu-waktu di depan kami, agar Tuhan yang berbicara, firman Tuhan yang terus mengingatkan di dalam hati kami, untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi pemuda-pemudi JSCC Youth Ministry yang terus menjadi berkat, baik dari individu di dalam diri kami,
maupun di dalam persekutuan ini. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman. Saya manggilnya teman-teman aja ya. Salam kenal, nama saya Agustina Samara, biasa dikenal sebagai Tina. Dan saya berterima kasih sekali untuk Feli dan Kelvin ya, ketua pengurusnya, mengundang saya ke sini. Saya bukan penginjil, tapi saya terbeban di dalam konteks kekristenan dan juga di marketplace begitu. Dan ketika Feli menghubungi saya, Mbak Tina mau nggak ngomongin tentang pemuda, udah nggak pakai ngomong Mbak Ibu, saya bilang iya gitu. Karena kenapa? Saya punya history gitu bahwa saya lahir bukan dari Kristen, kemudian saya bertumbuh dan lahir baru pada saat di kuliah. Dan disitulah fondasi-fondasi yang sangat kuat sekali ketika kita menjadi pemuda Kristen yang baik. Karena dengan fondasi tersebut, ketika Anda kemudian keluar dari universitas, keluar daripada rumah, Anda akan punya satu value atau prinsip yang luar biasa untuk terus berdiri teguh di dalam iman kita sebagai orang Kristen. Amin. Teman-teman, gitu ya. Nah, saya ngomong teman-teman karena umur saya 28 tahun juga. Ini kayaknya muka-mukanya umur 17 sampai 28 tahun. Maksudnya 28 tahun pengalaman kerja gitu. Jadi udah bisa nebak-nebak gitu ya umur saya berapa. 28 tahun pengalaman kerja, 17 tahun banyakan di bankers, kemudian di distribusi logistik, punya training dan consulting, dan kemudian pindah ke startup gitu. Dan di dalam konteks pergumulan di dalam kehidupan perjalanan karir, itu satu prinsip yang saya pegang ketika saya lahir baru. Yaitu bahwa kita hidup untuk Tuhan. Kita sama-sama ucapkan hidup untuk Tuhan. Dan ketika kita bilang bahwa kerja adalah ibadah, berarti ibadah juga kerja itu untuk Tuhan. Nah, itu yang membuat saya berprinsip bahwa ketika saya bekerja, bos apapun itu, memang itu menjadi media. Kantor apapun itu menjadi media. Tetapi bos kita siapa? Tuhan. Ya, jadi untuk itulah ketika pemuda itu menjadi beban saya gitu ya, bahwa ketika kita di sini wajah-wajahnya udah pemuda semua nih ya. Range pemuda, bagaimana yang penting semangatnya pemuda terus begitu. Ya, amin gitu. Oke. Nah, hari ini ada slide ya. Bahwa saya diminta untuk bagaimana bisa men-sharingkan dan berbagi kepada teman-teman sekalian untuk bisa berprinsip di dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa kita itu kan tidak lupa ya bahwa bukan hanya urusan gereja ya. Kalau di sini rohani banget, terus keluar dari sini udah bingung gitu. Kita harus bertingkah seperti apa, apalagi khususnya di dalam pekerjaan. Saya boleh tahu di sini yang sudah bekerja? Oke, hampir yang di sana kuliah? Masih sekolah, oke, baiklah ya, nggak apa-apa. Karena di sini kita akan ngomong peers group. Peers group artinya bagaimana kita bisa membina relasi dan membedakan mana yang profesional dan kemudian mana yang berteman begitu ya. Saya kasih judulnya Building the Right Relationship from Christian Perspective. Nah, coba kita buka Alkitab ya. Nah, saya ngaku dosa dulu, saya nggak bawa kacamata, plus 2 lagi. Tapi dibantu oleh operator bisa ya, kita akan buka. Jadi kalau teman-teman lihat saya rada-rada picing-picing sedikit, itu bukan berarti lagi sakit mata, lupa pakai kacamata begitu ya. Kita buka dari 1 Timotius 4, Timotius 4 ayat 1 sampai 16, boleh dibuka? 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16, kita buka dulu Alkitabnya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Mulai 1 sampai, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Lanjutnya saya boleh minta dibacakan bersama-sama. Mereka itu melarang orang kawin,
melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Lanjut. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita baca lagi Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Oke, kita sama-sama baca. Boleh 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama, menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada seorang yang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Kenapa saya mengambil ini, 2 ayat ini nanti teman-teman baca lagi. Karena ini dasar dari kita sebagai pemuda. Karena kita untuk menjaga tingkah laku dan di dalam Alkitab sendiri kita katakan bahwa kita harus berkarya dengan keras begitu. Next kita coba lihat. Teman-teman boleh saya tanya. Ada yang pernah dengar 7 dosa maut? Ada, pernah selenting-selenting begitu ya. Jadi ada yang disebut dengan 7 dosa maut. Ini kita belajar historinya gitu ya. Bahwa 7 dosa maut ini di abad keempat oleh salah satu biarawan ya Katolik ya.
dia memperhatikan, mengobserv manusia dan kemudian dia melihat ada 8 dosa. Nah kemudian berjalan dengan waktu, abad ke-14 Thomas Aquino membuatnya menjadi 7 dosa maut. Dan bergeser kemudian 7 dosa maut ini menjadi satu bahan observasi dan satu materi yang kita melihat bahwa 7 dosa ini menjadi satu bagian di dalam kehidupan sehari-hari, sikap yang sering kita lakukan. Nah bagaimana dengan urusan Kristen? Saya bergumul gitu, di dalam Kristen kita nggak ada dosa kecil, dosa besar. Setuju teman-teman? Ya, nggak ada dosa kecil, dosa besar. Mau dosa apapun itu dosa di hadapan Tuhan. Menyedihkan Roh Kudus. Tetapi kemudian ketika saya bergumul lagi, kita bisa melihat 7 dosa maut ini, bukan berarti mengalkitabiahkan 7 dosa maut ini, tetapi 7 dosa ini, 7 sikap kalau saya mau bilang, 7 sikap ini yang sering banget kita lakukan. Kenapa saya mau ngomong ini? Karena kita habis ini mau ngomong relationship. Tetapi nggak jauh-jauh relationship itu biasanya terjadi konflik karena ada 7 sikap ini. Coba kita sebut ya, apa aja. Yang paling atas apa? Hawa nafsu, lust. Lust itu udah pengen sesuatu gitu ya. It's not about kontak fisik dan sebagainya, tapi udah mesum aja pikirannya. Itu udah dosa. Gitu. Apalagi? Kemudian yang kedua, turun ke bawah, marah. Nah, ini 2 sikap marah itu siapa yang nggak pernah marah? Ya kita semua pernah marah gitu ya, tetapi kemudian kan kita harus ingat ada penguasaan diri, ada akal budi yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kembali ini saya ingin sekedar intermezzo dulu sebelum kita masuk ke materi relationship, bahwa marah itu sikap yang sering kali kita lakukan, bukan lagi sering kali, kayaknya setiap hari ya. Pagi keluar motor baru aja ada yang nyebrangnya salah aja udah woi gitu. Gitu ya. Nah itu marah, kemudian malas, ya, lalu iri hati, tamak, rakus, dan sombong. Kenapa kemudian 7 ini kayak kanker, virus. Jadi istilahnya ketika kita sombong itu akan mengalir lagi efek dominonya dengan dosa-dosa yang lain. Jadi ini yang akhirnya orang bilang maut gitu. Karena ketika kita simpan salah satu sikap aja itu akan ngalir 7-7-nya kayaknya bisa-bisa aja. Dan karena kita hidup di dunia ini, setiap kita punya hot buttonnya, kita punya pergumulan salib kita masing-masing. Mana yang jadi sikap kita yang susah banget kita kalahkan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan sebagai orang Kristen. Ada yang aduh malas banget, itu menjadi bagian dia. Ada yang rakus banget atau ada yang sombong banget, pride dan sebagainya. Nah 7 ini sayang sekali ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa tadi kita juga udah baca di Timotius ya, bahwa banyak sekali setan-setan dan iblis. Waktu perjanjian yang lama dan perjanjian baru itu mungkin secara harafiah orang Kristen dibunuh, ada orang yang jahat dan sebagainya. Tetapi di dunia digital sekarang teman-teman sekalian, bentuk iblis apa kira-kira? Bentuk iblisnya bukan lagi secara harafiah bahwa orang bukan Kristen membunuh yang Kristen, tetapi di dalam sistem dan teknologi itu sendiri. Permisi tanya begitu, all you can eat, salah atau benar?
Tuhan bakal kasih gue jalan lagi. Terlalu harafiah gitu. Paham ya? Jadi ini menjadi salah satu bagian bahwa ya sekarang tinggal dipikirkan harus ada mitigasi. Bukan berarti kemudian bos minta lembur, sorry bos. Ya kan, ibu saya lagi sakit gitu. Tapi ada Tuhan, gue harus drama Paskah nih gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita menolak dengan halus atau kita mendelegasikan atau kemudian kita bertanya lagi ibunya tuh urgent atau enggak untuk bawa ke rumah sakit atau bisa minta orang lain antar atau apa yang, nah ini beda-beda gitu ya. Kita juga harus mengetahui konteks sebagai stimulus saja. Next, teks keduanya, nih. Di waktu yang sama juga nih, satu jadwal nge-gym, ada saudara ipar dari luar negeri datang mau ketemu, sahabat mendadak minta curcol gitu ya. Anak demam, suam-suam kuku. Mana dulu nih? Anak dulu yang ibu gitu ya. Nggak bisa gini, ntar bahaya gitu. Tapi ini saudara ipar dari luar negeri nih datang nih, nggak ada lagi yang nganterin gitu. Lalu ada sahabat yang mendadak minta curcol. Terus kalau enggak nanti dia bunuh diri gimana? Tapi maksudnya ini kalau nge-gym udah pasti nih kayaknya ya. Kalau yang di sini udahlah nge-gym tar dulu ya, kita menolong orang gitu. Boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu, nggak ada salahnya dengan itu. Namun setiap kali kita biasanya memiliki pergumulan ini. Dan ini setiap orang bisa beda-beda ketika akhirnya ada yang memilih, Mbak saya pasti ngantar anak saya dulu. Biar bagaimana itu anak segala-galanya buat saya. Gym mah bodo amat lah, ntar gue nge-gym lagi gitu. Tapi kemudian sahabat mendadak curcol. Sambil nganterin anak bisa dong telepon nungguin. Misal gitu ya, Anda bisa memberikan gitu. Nah kalau misalnya saudara ipar tahu, tapi ya minta maaf aja misalkan kayak gitu. Jadi tergantung di prinsipan masing-masing gitu. Pernah nggak ada ibu yang ninggalin anaknya untuk nge-gym? Bisa jadi, ya kan? Bisa lah gue ngirim Grab aja sama suster ke rumah sakit. Gue nge-gym dulu nanti sekalian nyusul gitu, bisa-bisa aja. Anda pernah nggak lagi viral tuh, satu ibu meninggalkan babynya 10 bulan selama 10 hari ya. Itu kan kita juga nggak pikir, nggak masuk akal kan, tapi nggak bisa dianggap juga gitu ya. Oke, next. Nah, jadi dari 3 hal tersebut teman-teman sekalian, bahwa tidak lain dan tidak bukan kita dipanggil Tuhan menjadi orang Kristen yang baik. Dan menjadi orang Kristen yang baik ketika kita membangun relasi dengan orang di luar sana, kita harus menjadi garam dunia yang baik. Dan itu tidak mudah. Bagaimana menjaga mulut kita agar nggak mesu-mesu, nggak ngegosip, nggak manipulating word, itu bahaya sekali gitu. Saya akan bilang manipulating word itu adalah twisting kata-kata. Ya contoh misalkan gitu, Mbak dia suka telat. Suka sama sekali telat itu beda loh. Jadi jangan ketika kamu baru melihat dia 1 kali telat, kemudian kalian update bilang, Mbak dia suka telat. Itu melebih-lebihkan. Mendingan bilang, saya nggak tahu tapi pas kemarin dia telat. That's it. Daripada ditambah-tambahin suka telat. Gitu. Mbak dia nggak mau ngerjain sama belum mengerjakan itu beda sekali. Nah jadi ketika kita menjaga mulut, tadi kita sudah membaca Alkitab ya, bagaimana kita harus menjaga mulut kita jauh daripada hal-hal kotor, hal-hal dusta gitu. Dusta, bohong, jelas-jelas itu literally kita bisa lihat itu bohong. Tetapi kalau yang twisting, gosip itu tuh yang bahaya, dan itu bisa sangat bahaya sekali ketika Anda di dalam dunia kerja. Profesional di sini saya tidak selalu bilang harus kerja ya, mungkin yang kuliah pun itu adalah juga bagaimana membina relasi. Nah di dalam profesional ini kita harus mengingat bahwa pertama kita harus jadi garam dan terang dunia dulu. Jadi saya ingin mengingatkan teman-teman ketika ingin membina relasi, kita harus firm dulu bahwa Tuhan itu kan bilang kita harus bekerja dengan keras. Ya.
Tapi juga jangan keras banget jadi nggak usah tidur, enggak juga. Ya. Karena ada waktunya Tuhan tuh untuk meminta kita untuk tidur. Jadi excellence di dalam Kolose juga dikatakan bahwa apapun yang kita kerjakan, kerjakan itu untuk Tuhan. Berusaha sebaik-baiknya. Nah di sini penyakitnya kadang-kadang kita selalu cari alasan untuk bilang malas. Nah, ketika kemudian malas, itulah kemudian terjadilah relasi-relasi yang buruk. Karena apa? Kita ngeles, bikinlah satu-satu alasan dengan bos kita dan sebagainya. Ya. Dan integritas itu sudah tidak perlu dipungkiri lagi gitu, bahwa sebagai anak Tuhan janganlah kita berbohong. Karena ketika kita berbohong, mau itu bohong kecil, bohong besar, sebenarnya bukan masalah ketahuan atau nggak ketahuan, kamu akan bertanggung jawabnya sama Tuhan gitu. Kalau saya selama pengalaman hidup saya selalu kalau udahlah nakal-nakal kecil dikit ya, nakal-nakal kecilnya lebih ke agak misalkan nih saya jual saham gitu ya, saya lagi ada main saham gitu, tapi kemudian greedy mulai nih, ntar aja dijual. Biasanya kalau udah ada hati yang seperti itu, besoknya uangnya hilang tuh biasanya kayak gitu. Itu saya selalu udah langsung cepet banget diajarin Tuhan, ditampar gitu ya untuk diingatin sekali lagi gitu. Nah jadi integrity. Lalu profesionalisme kita berikutnya adalah kita diminta untuk saling melayani, service. Nah, service ini jangan disalahartikan bahwa kita jadi submisif. Tahu nggak yang apa-apa kita jadi ayo accommodating terus gitu. Apapun juga ya, tidak, bukan itu. Tapi service di sini adalah bahwa kita itu tidak boleh sombong. Kita itu bahwa apapun yang dikasih oleh kita, kekuatan kita, talenta kita itu adalah anugerah Tuhan yang kita harus melayani, memberi, give untuk bisa ke sana. Gimana caranya kalau di profesi kantor itu pasti kan sikut-sikutan. Iya kan? Nah itu bedanya orang anak Tuhan sama enggak gitu. Bukan berarti kita terus tidak boleh menonjolkan diri. Menonjolkan dirilah dengan elegan. Ya. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menjadi contoh, lead by example, stewardship ya, bahwa each of you should have whatever gift itu untuk serve satu sama lain, dan kemudian di dalam profesionalisme kita itu kita harus menggunakan waktu dengan baik, waktu dengan bijaksana dan hikmat. Jadi kita harus punya waktu untuk selalu menjadi contoh. Kan saya masih muda, ngapain saya jadi contoh? Jangan salah. Timotius masih muda, tapi dia bisa mengembalakan, dia bisa memimpin. Dan respect, ya ini respect itu artinya mau bos kita seburuk apapun, mau peers kita nyebelin banget, kita respect bahwa dia sebagai manusia. Caranya bagaimana ketika kemudian kita respect, kalau memang dia salah masa saya harus diam aja? Enggak. Jadi ketika dia salah, tegurlah dengan kasih kalau bahasa Alkitabnya. Nah di dalam hal ini maka kemudian secara profesional teman-teman sekalian, ketika kita mau ngobrol dan sebagainya, kita jaga komunikasi kita secara profesional. Jangan sharing yang pribadi. Karena kita lagi di dalam ranah profesional. Yang salah adalah ketika kemudian kita untuk berusaha excellence, berusaha untuk perform, lalu kita mendekatkan diri yang sudah lewat batas. Contoh, kita juga sudah harus paham secara norma-norma dasar gitu ya. Laki dan perempuan janganlah emang coaching sampai malam banget. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu yang harus kita melihat batasan-batasan tersebut. Nah di dalam hal ini saya berbagi ya, karena 28 tahun saya kerja, saya selalu memisahkan. Meskipun di sini saya ditemani ada rekan saya juga seiman dulu kantor, ada Sela, ada Niki gitu ya. Sebelum ini saya juga punya banyak tim gitu. Saya main-main, tetapi ada hal yang ketika kita berkomunikasi, apa yang kita harus filter, mana yang memang ranahnya hanya sebagai profesi, mana ranahnya ini untuk main gitu.
Kalau enggak, oh ya karena si A deket sama saya ya udah gue bocorin dikit deh. Nggak bisa kayak begitu. Jadi kalau kita harus punya prinsip profesional. Mana yang kita nggak bisa share. Tapi Mbak kan saya butuh curcol, boleh curcol. Tetapi dalam curcol ini tetap ada batasan-batasan tertentu. Kecuali Anda sangat percaya sekali dengan orang tersebut. Ingat sekali lagi ada batasan-batasan di mana emotional bondingnya ada, tetapi ada rules yang harus Anda lakukan. Value dan prinsip. Integrity dan sebagainya ada di situ. Integrity itu dalam konteks apa? Profesional juga. Ketika ada satu fungsi, misalkan contoh kalau saya di HRD ada orang pegang gaji payroll gitu ya. Jadi gaji sampai direksi juga tahu. Lalu kan nggak boleh bohong Mbak, saya kan ditanyain. Masa kemudian saya spill sama bapak saya kalau gajinya segitu, ya nggak bisa. Ya enggak, kita nggak boleh kasih tahu. Itu ya ada batasan-batasan tertentu. Next. Nah bagaimana dengan prinsip friendship? Ada dua lagi ya kita ngomong friendship. Ini saya cari di AI gitu ya. Di AI saya bilang, how we go with the 5 principle di dalam friendship dalam kekristenan. Lalu dan kemudian AI itu bagus karena dia sudah mengumpulkan semua berjuta-juta artikel itu dan keluar yang paling the most-nya. Ini keluarnya the most-nya adalah ini. Karena friendship ngomongin duniawi gitu ya, ngomongin bagaimana sih kalau kita berteman supaya akrab gitu ya, supaya nggak berantem tuh gimana? Komunikasi. Komunikasi di mana kita harus jujur, harus honest dan itu sendiri di dalam Alkitab juga disebut gitu. Gimana lu mau deket dengan membina relasi dengan teman kalau nggak pakai komunikasi. Tuhan itu baik adanya ya diciptakan manusia itu pada dasarnya adalah interaksi satu sama lain. Waktu saya tinggal berapa lagi? Sudah habis ya? Oke, kemudian habis komunikasi saling percaya. Mbak kalau dia kayaknya nggak bisa dipercaya. Nah tinggal kalian punya prinsip nggak dipercaya tapi kan harus respect kan. Bukan berarti kemudian Anda menjauh gitu. Tetapi adalah memberikan dia nasihat tapi juga Anda tidak jadi ikut di dalam virus itu. Respect dan kemudian memberikan support. Teman yang benar itu pasti kasih support. Sesusah apapun Anda, sejelek apapun Anda, dia tidak akan ngomong di belakang Anda. Mbak, tapi ada loh orang yang mulutnya seneng banget ngomong di belakang. Itu udah tabiat, itu udah karakter. Kalau udah kayak gitu, bukan kemudian Anda julitin lagi. Dia tuh tukang gosip. Ya, kalau udah ada orang yang itu sama aja. Saya nggak gosip loh, terus jangan ngomong-ngomong ya. Itu udah pasti ngomong-ngomong, udah nggak mungkin enggak gitu ya. Itu udah tabiat ya. Jadi itu ciri-ciri orang yang biasanya ngegosip di sana. Lalu empati. Nih, ini adalah 5 prinsip value ketika kita membina relasi dengan secara pertemanan. Nah, pertemanan ini sendiri kan itu yang tadi komunitas. Baik itu badminton, baik itu naik gunung, tukang masak, hobi nyanyi dan sebagainya. Tetapi ketika kita bisa menjalankan 5 ini, maka relasi yang kita bina pun baik. Gimana kalau urusan pacaran itu beda lagi. Tetapi saya rasa pacaran itu pun yang akan menuju ke pernikahan tidak lain dan tidak bukan juga ada komunikasi. Setuju teman-teman sekalian ya, ada komunikasi. Nah saya tarik lagi nextnya. Kan friendship bicara komunitas ya. Lalu aku tanya, terus apa bedanya kita friendship yang orang Kristen dan bukan Kristen? Menarik sekali. Di dalam AI itu dia mengungkapkan begini. Beda, nomor satunya bukan komunikasi. Tapi apa? Itu saya langsung terpana gitu. Karena saya orang training juga gitu ya. Di mana-mana hukum dasar orang membina mau cinta, mau enggak, mau apa itu komunikasi gitu ya. Ternyata di dalam Alkitab dan Tuhan mengajarkan nomor 1 ketika kita membina relasi. Pertama adalah cinta yang dia katakan lebih dulu gitu. Dan kemudian nomor 2-nya memaafkan. Kalau kita recall lagi dari 7 dosa maut yang tadi, banyak salah ya, iri hati, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngerebutin punya orang, rakus gitu ya.
Tapi kemudian ketika setiap kali ada gesekan-gesekan, kita let go, forgive, gak dendam. Luar biasa ya, cinta sama forgiveness. Wah ini kelemahan saya tuh. Udah tukang marah dulunya gitu ya. Dulu saya tukang marah banget gitu ya, tapi udah dibentuk oleh Tuhan banget. Kemudian jujur, honesty. Dan nomor 4, Tuhan minta kita itu support each other. Tapi bukan ngomong support, tapi kata Inggrisnya lebih cakep lagi nih, encouragement. Therefore ada di Tesalonika gitu ya, kita harus saling bantu satu sama lain gitu. Dan ini menjadi satu bagian. Nah ini saya sharing sedikit bahwa ada hierarki. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak gitu, tapi saya bergumul terus juga. Bahwa kalau kamu bingung kayak tadi tes 1, tes 2, hierarkinya apa? Pertama pasti Tuhan dulu. Habis itu family. Family-nya direct family dulu. Habis direct family, indirect family. Sepupu 1, sepupu 2 lah, apa segala. Kemudian komunitas. Komunitasnya orang Kristen dulu yang Anda baru kemudian komunitas besarannya. Itu hierarki yang coba kita prioritaskan kalau lagi bingung ya. Seperti itu karena biar bagaimana Tuhan duluan gitu ya. Tuhan memberikan kita keluarga dan akal budi untuk bisa kita saling bergumul. Jadi keluarga yang direct keluarga. Dikasih orang tua, dikasih papa mama, itu Tuhan memakai mereka untuk berbicara dengan kita. Jadi kita harus support each other. Support each other-nya ada hierarkinya juga untuk bisa membantu kita untuk bisa membina relasi tersebut. Dan yang terakhir adalah melayani. Melayani di dalam konteks profesional tadi dengan melayani di dalam konteks di dalam fellowship kita itu sangat beda sekali karena ketika yang melayani di sana adalah Tuhan mengingatkan kita juga bahwa apa yang sudah kita punya kita sharing. Bagi, jangan pelit. Ada nggak yang kita kalau lihat bahwa, wah kalau punya ide, wah dikekep, takut kita, jangan. Saya percaya bahwa ide, kalaupun Anda merasa sakit hati banget ide dicuri, nggak apa-apa, ide mereka boleh ambil. Tapi Tuhan akan kasih kita yang lebih lagi. Amin, teman-teman ya. Dan jadi service di sini adalah bahwa kita harus humble dan kita menganggap bahwa saudara-saudara kita di dalam iman, seiman kita adalah kita saling mendukung. Karena dunia ini banyak sekali konflik, banyak iblis-iblis dalam bentuk yang lain. Ya, yang bisa membuat kita jatuh di dalam sikap-sikap yang menyedihkan hati Roh Kudus. Dan salah satunya tadi intermezzo kita bisa lihat bahwa 7 sikap itu nggak jauh-jauh di dalam seminggu ini pasti kita ada checklist lah ya. Pernah marah, pernah iri hati, pernah sombong dan sebagainya. Dan mari kita coba merenungkan sekali lagi ya. Ada satu lagu, nextnya. Boleh? Waktu saya jadi pas persekutuan pemuda gitu, lagu ini mengingatkan saya sekali gitu ya, bagaimana ketika kita dikasih anugerah oleh Tuhan, talent, gift gitu, bahwa buat saya bisa ngomong seperti ini, menurut saya itu Tuhan kasih gift. Ketika teman saya ada bilang gitu, Tin kalau lu yang ngomong itu orang denger gitu, padahal materinya hampir sama, tetapi kok yang gua ngomong orang ngantuk ya gitu. Buat saya itu gift gitu. Tapi kemudian kalau gift itu tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan tetapi akhirnya kita jadi sombong, maka itu akan menjadi sangat luar biasa bahaya. Tetapi ini kan wisdom yang baru saya dapat gitu ya. Tapi dulu masih muda sombong banget gitu kan dalam konteks wah udah pokoknya ikut organisasi ini, jadi ketua itu gitu ya. Kadang-kadang tidak sabar ketika lihat lu lemot banget sih. Baru keajak kita ngomong lu lemot banget. Mungkin buat kita nggak kenapa-napa. Tapi orang yang mendengar waktu dibilang lemot mungkin dia semalaman nggak bisa tidur. Semalaman kita membuat dia menjadi sakit hati. Nah kita coba merenungkan begitu ya. Mulut itu sangat jahat kalau kita tidak mengendalikan dengan baik. Karena kita berbicara, apalagi secara riset mengatakan wanita bicaranya 14.000 kata teman-teman sekalian. Kalau pria bicaranya berapa kata?
setengahnya gitu. Jadi makanya kalau orang tuh suka, mak itu suka gosip, mak itu, nah nggak apa-apa juga itu itu karunia yang diberikan bahwa kita ngomongnya tuh banyak gitu. Tapi gunakanlah berbicara bukan hal yang kotor. Mari kita renungkan, WL boleh bisa membantu untuk kita maju, untuk kita bisa menyanyikan lagu ini, bahwa kita merenung bersama-sama bagaimana sebagai anak Tuhan, dan terutama kita yang masih muda ini, perjalanan hidup kita masih banyak, panjang sekali. Tapi kita tidak bisa pungkiri kedagingan kita masih ada, kita terus bergumul di dalam Tuhan untuk terus dibentuk. Kadang-kadang kita jatuh di dalam iri hati, kadang-kadang kita jatuh di dalam ketamakan. Karena dengan tamak, hancurlah relasi kita dengan keluarga, hancurlah relasi kita dengan suami atau istri. Pride, kita nggak mau disakiti, akhirnya kita minta cerai, minta putus, minta resign. Nah, marilah kita meminta kepada Tuhan untuk bisa memberikan kita satu hati agar terus berserah untuk dibentuk oleh Tuhan, apapun itu. Baik dari sikap kita sehari-hari, dari cara kita berpikir, cara kita makan, cara kita bertingkah